Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki wonten pertanyaan dari Lulu Redis. Bagaimana pandangan panjenengan Gus mengenai wanita karir? Untuk Mbak Lulu ya, Lulu. Pertama, bagaimana pandangan tentang wanita karir? Kita harus batasi dulu wanita karir yang kayak apa. Jadi secara umum wanita karir itu wanita yang ya bisa kerja, bisa dakwah, ya bisa cari pahala di luar ya. Naikkan prestasinya ya, karirnya. Ya rata-rata karir itu kan pekerjaan, jabatan dan lain itu karir. Saya kira begini, istri Rasulullah pun menjadi dosen, mengajarkan hadis. Ya, iya kan? Mengajar hadis kan kalau sekarang dosen lah. Jadi dapat hadis dari Rasulullah disampaikan. Kan berarti dosen itu. Ya. Cuma kalau dulu kan kalau tanya istri Rasulullah kan dari belakang tabir, nggak boleh bertemu langsung. Karena supaya tidak sama dengan istri-istri selain Rasulullah ya. Jadi harus lebih terhormat lah. Ini termasuk bagian dari usul Sayyidina Umar. Supaya istri Nabi itu tidak dianggap seperti istri sahabat biasa. Nah itu. Dari situ kan berarti Nabi pun tidak membatasi orang mau berkarya yang bagaimana ya. Hanya saja jangan lupa sebagai istri. Kan berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi ya. Selama hak suami istri tetap dihormati, kewajiban istri tetap dijalankan, hak suami tetap diberikan, hak anak juga tetap diberikan, jadi wanita karir pun nggak masalah ya. Banyak wanita yang hebatnya. Ada cerita dari teman tuh, ada dosen, jadi istrinya itu dosen, tapi kalau urusan menyiapkan makan dia siapkan, walaupun telepon kepada pembantunya, tolong buatkan ini ya. Sampai cara masaknya aja diajari, ini nanti acar di timun ditiris, diiris-iris, kasih cuka ya, dan dibuatkan sambal sambal jeruk pecel ya. Tapi kan dia sudah berusaha menyiapkan, nanti begitu datang makan bersama. Nah itu boleh. Nah, berarti kan masih tidak lepas dari tanggung jawab sebagai istri ya. Loh, apa makan itu istri yang harus menyiapkan? Sebetulnya kalau urusan itu kan tergantung kitanya. Tapi sebetulnya kan makan itu ya kewajiban suami yang beri nafkah. Berarti sih nggak enak pecel ya mestinya suami bukan istri. Kan itu istri kan dapat nafkah, punya hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin ya. Jadi sebetulnya itu kewajiban suami untuk nafkah istri. Itu saking api-api wong wedok ae gelem masak, gelem umbah-umbah ya. Itu aslinya. Tapi kan kalau kita melihat ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah wanita dengan baik ya. Itu ayatnya kan ayat menunjukkan musyarakah, saling mempergauli dengan baik. Jadi kedua-duanya ada usaha untuk saling berbuat baik ya. Gak apa-apa ya. Makanya saya itu pernah ditanya, Gus apa gak punya istri, kok nyuci sendiri, nyemur sendiri? Loh, saya bilang itu kan kewajiban sampean wong lanang itu nyuci itu. Kalau saya sih masak istri, nyuci istri ya, jabat remuk istri sampean, Pak. Ya, jadi begini, wanita karir itu terserah asal masih tidak melupakan tugas-tugasnya dan tidak membuat suami marah ya. Kalau misalnya suami tidak memperbolehkan bagaimana, Gus? Suami tidak memperbolehkan kan mungkin kadang kurang komunikasi saja.
Memang ada yang melarang istri untuk kerja, protek sekali. Kayak dapat orang Turki itu nggak boleh kemana-mana. Tapi kan ada alasan. Satu, sudah dicukupi, maksudnya sudah dicukupi nafkahnya, lahir batinnya ya. Kemudian itu urusan nafkah ya, kan yang wajib cari suami. Nomor dua, mungkin suami itu ada kekhawatiran. Kan kadang-kadang wanita kali itu suka deledean dengan teman sekantor, apalagi pulangnya sering agak malam ya, lewat jam yang semestinya. Ini suami mesti perlu curiga ya. Saya pernah itu dicurhati oleh suami yang ditinggal oleh istrinya karena selingkuh dengan orang lain sekantor. Bahkan ya, kayaknya dibuat lupa ini, digendam atau gimana, mau membelikan HP selingkuhannya, itu izin suaminya, Mas aku mau beli HP untuk orang ini, teman sekantor. Nah, ya itu karena mungkin sudah digentam, lupa. Jadi tidak punya rasa malu, sekali lagi tidak punya rasa malu. Jadi sehingga suaminya ditinggal begitu saja. Nah ini bahayanya. Jadi sebetulnya suami melarang itu mungkin ada kekhawatiran. Jadi orang berkarir silakan, jadi dosen silakan, tapi harus tahu waktu mana yang nggak boleh suami jangan dilanggar. Ya. Contohnya begini, kamu nggak boleh ketemuan sama orang ini, karena mungkin dulu musuhnya suami atau musuh politik, maka jangan melanggar itu ya. Mesti suami marah lah. Ya. Ya. Saya kira itu, jadi tergantung situasi lah. Yang baik adalah buat kesepakatan dulu dengan suami. Dua, mintalah izin suami. Kadang temu alumni aja suami nggak boleh, khawatir mungkin ketemu pacar yang dulu. Ya, makanya yang penting komunikasi yang baik, izin. Nggak dapat izin ya jangan melanggar ya. Saya kira itu.